Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1031 jika tidak. Kemarahan Dion menghilang ketika dia mendengar dua suara ini, digantikan dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Jari-jarinya menjentikkan, menyebabkan api rahasia emasnya muncul dan menerangi sangkar kecil itu. Seperti yang diharapkan, dia segera menemukan dua ekor hamster kecil yang menggemaskan sedang bertumpu pada lututnya. Yang satu memiliki bulu putih lembut dengan mata segelap kedalaman angkasa. Yang lainnya memiliki bulu hitam legam yang lembut, dengan mata yang sangat putih bersih, sehingga kemungkinan besar akan bersinar menembus kegelapan, bahkan tanpa nyala api Dion. Dion menyeringai, melemparkan api rahasianya untuk melayang di udara agar tangannya bebas membelai dua celestial hamster yang menggemaskan. Hamster berbulu hitam, yang kecil, menggembungkan pipinya sebagai tanda ketidaksetujuan, tetapi kilau di matanya menunjukkan fakta bahwa dia sangat menikmati perhatian Dion padanya. Sedangkan untuk Little Yin, dia terkikik ringan, mengusap pipi tembemnya ke tangan besar Dion. "Mengapa kalian berdua pembuat onar memutuskan untuk kembali?" tanya Dion. "Kakak Dion, aku tidak pernah ingin pergi sejak awal. Orang jahat inilah yang membuatku pergi." Dion tertawa. Dia sama sekali tidak menyalahkan mereka karena pergi. Faktanya, saat dia melepaskan mereka, dia telah mempersiapkan diri agar mereka tidak pernah kembali. Dia hanya tidak menyukai gagasan mereka memilihnya karena alasan dangkal seperti kecerdasan. "Karena kamu ingin mempersulit dirimu sendiri, aku memutuskan untuk membantumu. Bukan salahku kamu tidak tahu bagaimana menerima hal yang baik." Dion mengangguk. "Hubungan kita akan menjadi lebih kuat dengan cara ini." Dia berkata dengan serius. "Kakak Dion, kami kembali karena kamu membuktikan karaktermu. Bersedia menerima pukulan itu untuk menyelamatkan budak jiwa yang malang ini sudah cukup." Dion tersenyum ringan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang dia lakukan secara tiba-tiba akan menjadi alasan mereka kembali, itu tidak terduga. Namun, dia yakin dengan bantuan mereka, hal ini akan jauh lebih mudah. Siapa yang lebih baik dalam menyelidiki situasi selain Celestial Hamster yang tidak dapat ditemukan? Sudah lebih dari 8 bulan sejak dia terakhir melihatnya, tapi tidak berubah sama sekali. Yang kecil masih belum dalam suasana hati yang gembira. "Kami hampir pergi ketika kamu memperlakukan Putri Suci seperti itu. Itu keterlaluan." Dion menggelengkan kepalanya. "Jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah mati. Aku tidak merasa kasihan padanya. Bahkan hukuman 10 tahun pun terlalu ringan baginya, meskipun itu hanya sebuah kesalahan." Yin kecil cemberut. "Kamu harus segera memaafkannya, kakak. Meskipun kami tidak tahu mengapa dia ada di sana sebelumnya, setelah menggunakan kemampuan kami pada patungnya, kami tahu dia ada di sana untuk tujuan penting." Dion mengangkat alisnya. Apa dia tidak mengetahui aturan menara? Jika dia menyerang seorang jenius, dia akan kehilangan haknya untuk tetap berada di sana dan tujuannya untuk tinggal di sana selama ini tidak akan ada artinya. Betapa pentingnya tujuannya jika dia begitu mudahnya menyerah karena asumsi yang salah. Tentu saja, Dion tahu kemampuan apa yang dimaksud Little Yin. Karena resonansinya dengan kehendak waktu, mereka mampu memahami sejarah benda mati dengan memanfaatkan jalur sejarah kehendak waktu. Ini adalah jalur yang sama dalam meramal nasib, tapi yang jelas, kebalikannya. Itu juga tidak terlalu menuntut seseorang untuk menggunakannya. Misalnya, teknik kerajaan Elfin untuk melihat masa depan memerlukan pengorbanan nyawa. Namun, menggunakan jalur sejarah tidak memerlukan hal seperti itu. Meskipun Celestial Hamster adalah perwujudan dari waktu dan karena itu tidak terikat oleh batasan yang sama seperti spesies lainnya. Mereka tetap tidak bisa sembarangan meramalkan masa depan atau mereka akan menanggung akibatnya juga, meskipun itu bukan milik mereka. Kehidupan. Selain itu, tidak mengherankan jika Yin dan yang kecil menggunakan kemampuan mereka pada patung untuk memahami situasinya. "Tunggu, kalian berdua mengikutiku selama ini, kan?" Dion tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tapi, hatinya tenggelam saat melihat mereka menggelengkan kepala kecil mereka yang gemuk. "Kak Evangeline menyuruh kami untuk tidak berkata apa-apa dan dia juga mempunyai alasan yang bagus. Akan sangat menyakitkan bagimu jika kamu mengetahuinya sebelum kamu cukup kuat untuk mengetahuinya. Kabar baiknya adalah, bersama kami, kamu akan cukup kuat untuk mengetahuinya." "Lebih cepat," kata Yin kecil sambil tersenyum berseri-seri. Dion mengerutkan kening karena kecewa. "Mengapa orang-orang tidak mengerti bahwa saya tidak peduli dengan bahaya?" "Kamu tidak mengerti." Yang kecil turun tangan. "Bukan ini yang kamu pikirkan. Kamu pasti mengira dia punya musuh yang kuat dan karena itu tidak ingin kamu mengejarnya. Sesuatu seperti itu, ya, bukankah begitu?" Dion bertanya dengan bingung. "Tidak, bukan itu masalahnya. Jika kamu tahu sebelum kamu cukup kuat, kamu tidak akan mampu menahan murka surga. Kebenaran dari situasi ini benar-benar di luar jangkauanmu karena kamu tidak cukup kuat untuk menangani dampaknya.
Satu-satunya alasan mengapa Evangeline bisa berinteraksi denganmu tanpa khawatir adalah karena dia cukup kuat. Dia bisa menerima hukuman tanpa menyerah apapun. Dan satu-satunya alasan dia bisa memberitahu kita tanpa khawatir adalah karena kita mewujudkan waktu. Tapi, kamu jika Anda hanyalah pengumpul esensi, resonansi Anda dengan alam semesta maupun kekuatan pribadi Anda tidaklah cukup. Jika kamu memahaminya terlalu cepat, hukum waktu akan menghancurkanmu karena kamu akan dianggap sebagai kaki tangan. Hukum waktu, Dion berkedip, tiba-tiba dia merasakan keringat dingin di punggungnya. Hukum adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang transenden. Lebih baik kamu tetap bingung. Karena kamu sangat tidak yakin, kamu harus tahu bahwa Evangeline bukanlah ahli formasi Dao. Dia transenden setengah langkah. Dion menghela nafas. Lupakan saja. Dia benar-benar tidak bisa memahami motif Evangeline. Tapi fakta bahwa dia menggunakan nektar 9 awan yang padanya sudah cukup untuk membuatnya percaya bahwa dia ingin membantunya daripada menyakitinya. Pada awalnya, Dion mengira Evangeline baru saja menemukan racun itu, dan tidak mengetahui nilainya, menggunakannya karena nyaman. Sekadar perspektif, tanaman spiritual tingkat planet dihitung umurnya dalam jutaan tahun, terkadang bahkan puluhan juta. Gagasan tentang tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi dewasa seharusnya membuat nilainya menjadi jelas. Hanya ada satu kategori tumbuhan di atasnya di alam fana, dan itu adalah tumbuhan spiritual tingkat bintang. Tapi, itu sangat langka sehingga mungkin sudah punah. Untuk semua maksud dan tujuan, tanaman spiritual tingkat tertinggi yang tersedia bagi mereka adalah tingkat planet. Bahkan Eli yang diberkati oleh surga akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk memelihara taman tanaman tingkat planet, dan itu hanya jika dia fokus pada satu jenis saja. Namun, ketika Dion menyadari tingkat susunan alkimia Evangeline, dia mulai mempertanyakan banyak hal. Tidak mungkin seseorang setingkatnya tidak memahami nilai 9 awan yang. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Suara Little Yin yang menggemaskan membangunkan Dion dari pikirannya. Buat kontrak dengan kami, yang kecil mendengus. Salah satu kemampuan ras celestial hamster kami adalah mengurangi risiko penggunaan kemauan waktu. Jika kami tumbuh cukup kuat, Anda akan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan manusia sendiri, menggunakan kemauan waktu sebagai hukum tertinggi memang seharusnya begitu. Namun, saat ini kita masih terlalu muda. Ditambah lagi, dari apa yang bisa kita lihat, pemahamanmu tentang wasiat waktu masih berada pada tingkat kemauan yang menyedihkan. Dion tertawa. Aku tidak pernah menghabiskan banyak waktu pada Time Wheel karena itu menggunakan stamina yang sangat banyak namun hampir tidak berguna. Dion masih ingat kapan terakhir kali dia menggunakan waktu dalam pertempuran sendirian. Dia baru saja keluar dari dunia warisan Demon Sage dan harus melawan 11 orang jenius sekaligus. Dia masih meringis ketika memikirkan tentang berapa banyak stamina yang dia buang menggunakan waktu untuk memperlambat proyektil yang ditembakkan ke arahnya. Benar-benar sia-sia. Tentu saja itu tidak ada gunanya bagimu. Jika manusia ingin menggunakan waktu pada manusia lain, mereka harus membayar harga yang mahal. Waktu akan terbuang percuma bagi manusia karena perlu ada kesenjangan kekuatan yang besar agar bisa digunakan. Tanpa efek samping, yang kecil menjelaskan. Ketika dia mendengar ini, Dion tidak bisa tidak memikirkan Jin yang saat ini dikurung di menara Demon Sage. Dia telah melepaskan bakat alaminya, mengurangi ekornya dari 8 menjadi 7, hanya untuk memperlambat aliran waktu Dion sepersekian detik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1032 periksa. Bagian yang paling mengejutkan adalah Jin adalah binatang, bukan manusia. Selain itu, dia adalah monster yang beresonansi dengan baik dengan kemauan waktu. Orang hanya bisa membayangkan harga yang harus dibayar manusia untuk mencapai prestasi yang sama. Itu pasti lebih dari sekedar sedikit bakat. Sejujurnya, Dion tidak perlu membayangkannya. Dia sudah melihat hal itu terjadi dalam pertarungannya dengan Zabia. Zabia perlu membakar jiwanya untuk menyelesaikan tugas itu, jika bukan karena Dion, dia akan mati. Ini semua untuk mengatakan bahwa wasiat waktu bukanlah lelucon, selain menggunakannya dalam skala kecil dan pada benda mati, Anda mencari kematian dalam menggali misterinya. Namun, Celestial Hamster sebelum dia sebenarnya menjanjikan masa depan di mana dia bisa menggunakannya dengan bebas, tanpa rasa khawatir, selama dia memiliki mereka di sisinya. Betapa menakjubkannya itu, jangan terlalu bersemangat, selayang kecil lagi, jika kamu tidak dapat menemukan metode untuk memahami waktu dengan benar, semuanya akan sia-sia. Sudah cukup mengesankan bahwa kamu mempelajarinya hingga tingkat wasiat ketiga, pergi kemanapun lebih jauh hampir mustahil, apalagi menembus level niat. Dion tersenyum, tapi tidak terlalu memikirkannya. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk mempelajarinya hingga tingkat kemauan ketiga? Paling lama seminggu. Dia mengetahui wasiat waktu setelah kakak laki-laki Madeline membunuh dia. Dalam jangka waktu 2 bulan yang dia habiskan untuk mati, dia tidak hanya mempelajari waktu, dia juga mempelajari angin, api, pedang, dan kehendak langit.
Selain itu, dia menghabiskan waktu 1 bulan untuk mempelajari cara memadukan pil kebangkitan konstitusi demi Madeline. Tentu saja, ini dilakukan dengan bantuan ruang pelatihan Sekte Rusa Surgawi, namun bukan berarti ruang pelatihan itu telah menghilang. Mereka masih di sana. Dalam kehidupan ini, satu hal yang Dion tidak perlu khawatirkan adalah pemahaman. Jika dia memutuskan untuk mengalihkan waktunya ke waktu belajar, dia akan melakukannya dengan mudah. Namun Dion tidak mau menjelaskan, saat ini, dia tidak punya waktu untuk membual tentang dirinya sendiri. Baiklah, bagaimana kita membuat kontrak ini? Satu-satunya binatang buas yang memiliki hubungan dengan Dion adalah Ri dan Zaire. Tapi, Zaire telah terhubung dengannya sebagai anggota kerabatnya, bukan hubungan yang sangat buruk. Adapun Ri adalah sebagai suami istri. Kedua koneksi tersebut didasarkan pada jiwa. Ditambah lagi, Celestial Hamster memiliki ritual khusus mereka sendiri. Lagi pula, mereka hanya mengontrak manusia yang akan mereka bantu menjadi penguasa dunia. Mata yang kecil dan yin kecil mulai bersinar. Sedikit ketegangan muncul di wajah kecil mereka saat setetes darah emas diambil dari masing-masing dahi mereka. Tanpa perlu penjelasan, Dion memejamkan mata, memaksakan esensi darahnya sendiri muncul. Saat 3 tetes darah menyatu, hubungan mereka tidak dapat dipisahkan. Prosesnya tidak terlalu menyakitkan. Faktanya, Dion merasakan ketenangan yang menyelimuti dirinya, seolah-olah alam semesta telah terbuka padanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa setetes darah yang diberikan oleh si kembar Celestial Hamster kepadanya bukanlah sari darah biasa. Berbeda dengan biasanya, setiap Celestial Hamster hanya mendapat 1 tetes darah ini. Apa yang Dion pahami adalah bahwa kemampuan Celestial Hamster bukan hanya sebuah berkah, tetapi juga sebuah kutukan. Kekuatan untuk berdiri di atas ikatan normal yang mengikat manusia dan binatang pada waktunya juga membuat ras Celestial Hamster sangat sulit untuk mencatatkan sejarah. Jika hal seperti ini terus berlanjut pada Celestial Hamster, garis keturunan mereka pada akhirnya akan terhapus dari keberadaan. Berada di luar batas waktu juga akan memastikan tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Akibatnya, nenek moyang Celestial Hamster memutuskan untuk berlabuh pada manusia yang layak. Dengan cara ini, lahirlah legenda ras Celestial Hamster yang menjadi kandidat terdepan untuk berdiri di puncak dunia. Di satu sisi, hal ini memastikan bahwa ras Celestial Hamster tidak akan pernah terlupakan, dan di sisi lain, memastikan bahwa ras tersebut dapat terus melakukan apa yang mereka sukai, belajar tentang sejarah. Pada saat yang sama, mereka juga dapat membuat sejarah sendiri, memenuhi tujuan keberadaan mereka. Darah yang diberikan oleh Celestial Hamster kepada Dion adalah jangkarnya. Menggunakan penempatan Dion dalam sejarah, si kembar akan mengikat diri mereka pada garis waktu Dion, memungkinkan mereka terikat pada kenyataan. Sehubungan dengan ini, Dion memperoleh pengalaman halus yang membantunya mendapatkan pencerahan tentang apa artinya berada di luar batas waktu. Tidak ada keraguan bahwa di masa depan, ketertarikannya terhadap waktu akan meroket. Beberapa jam kemudian, Dion akhirnya membuka matanya, mengeluarkan nafas kepuasan. Ketika dia memandang rendah pasangan kakak adik yang menggemaskan itu, dia merasa bahwa mereka tidak merasa berada di luar jangkauan seperti sebelumnya. Si kembar juga menghela nafas lega. Meskipun mereka belum pernah menunjukkannya dengan jelas sebelumnya, butuh banyak energi dari mereka untuk menampilkan tubuh mereka. Tapi, sekarang, hal itu tidak terlalu sulit lagi. Meskipun hanya Dion yang bisa melihatnya saat ini, jika mereka ingin orang lain melihatnya, itu akan lebih mudah. Mulai sekarang, pencapaian Dion akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap sejarah. Namun, ketika mereka memikirkan ini, mereka tiba-tiba tersentak ketika melihat ke arah Dion. Si kembar saling memandang, tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan di mata mereka. Sekarang mereka benar-benar yakin bahwa mereka telah memilih dengan benar. Lupakan mereka, bahkan jika leluhur mereka ada di sini secara pribadi, dia akan jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dion tidak memperhatikan interaksi kedua bersaudara ini karena dia sudah mulai menyusun rencana baru. Yang kecil, Yin kecil, kamu boleh meninggalkan sangkar ini, kan? Dion tiba-tiba bertanya, setelah merenung sebentar. Tentu saja, Yin kecil terkikik, satu-satunya hal yang benar-benar tidak dibatasi oleh ruang adalah waktu. Mereka tidak setara. Ada alasan mengapa kehendak Void berada di peringkat di atas kehendak luar angkasa. Dion mengangguk, itu sesuai dengan definisi waktu yang dimiliki dunia fananya. Satuan waktu tidak terikat oleh ruang dan dimensi, ia ada secara terpisah. Seorang pengguna waktu akan berlari berputar-putar di sekitar ahli ruang angkasa. Meski begitu, Dion masih menganggap keinginan ruang sebagai keinginan paling tajam yang pernah ada. Itu membawa keinginan senjatanya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia tidak mengabaikannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dion menarik napas dalam-dalam. Kita hanya punya waktu seminggu. Tapi, jika aku memberi kalian menara di Mensage untuk pergi dan menyelamatkan semua orang, kita akan ketahuan tidak lama lagi.
Itu sudah jelas. Jika para tahanan yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri tiba-tiba mulai melakukan hal tersebut, katedral mungkin akan memutuskan untuk menutupnya sebelum waktunya. Tentu saja, Dion telah merencanakan hal ini, tetapi itu sebelum dia menyadari bahwa pasar jiwa sebenarnya tersebar di sekitar 20 asteroid, bukannya diadakan di satu tempat. Kesulitan dari semua itu meningkat pesat sekarang. Dion tiba-tiba menyesal telah memberikan cincin kehidupan kepada Ellie sekarang. Dia tidak berencana memiliki si kembar di sisinya, tapi sekarang dia tidak bisa memanfaatkan kenyataan bahwa mereka ada dua. Hanya ada satu menara, tapi ada dua menara. Ada kemungkinan untuk menyerahkan pelat susunan kembar yang berisi susunan teleportasi, tapi ada dua masalah mencolok dengan pendekatan ini. Pertama, Tuan Dion sedang tertidur lelap. Jika Dion harus menggambar susunannya sendiri, dia tidak akan mampu menarik jutaan, bahkan miliaran, yang dibutuhkan sebelum waktu habis. Kedua, bahkan jika tuannya sudah bangun, dia pasti tidak memiliki pelat susunan sebanyak itu sekarang. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa mereka mengambang di luar angkasa di salah satu dari 20 asteroid atau lebih. Kualitas pelat susunan yang diperlukan untuk mengirim bahkan satu orang dari sini ke katedral planet adalah harga yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Dion. Apalagi harga itu dikalikan dengan entah berapa banyak budak jiwa yang ada. Bagaimana kalau kalian berdua mulai dengan mengamati semua asteroid? Aku seharusnya bisa melihat semuanya dari mata kalian sekarang karena kita sudah terhubung. Si kembar mengangguk sebelum menghilang dalam sekejap. Oh ya, kakak Evangeline berkata untuk memeriksa dunia batinmu secara menyeluruh. Suara Little Yin memanggil dari jauh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1033 teknik. Dion mengerutkan kening. Dunia batinku, sejujurnya, Dion tidak lagi terbiasa memeriksanya setiap hari karena kemajuannya sangat lambat. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa dilihat. Itu hanya tanah seluas sekitar 100 meter persegi. Itu hanya sebidang tanah 10-20 meter, kenapa Dion terlalu memperhatikannya? Dion duduk bermeditasi. Tanpa jiwa, sulit memeriksa dunia batinnya. Dia harus benar-benar fokus dan menyesuaikan indranya secara maksimal. Menarik masuk dan keluar dari dunia itu mudah, seperti yang dia lakukan dengan menara. Tapi memeriksanya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Satu-satunya saat yang mudah baginya saat ini adalah ketika dia sedang dalam proses terobosan dan dunia memancarkan kehadirannya di luar belenggu yang dipegangnya. Saat ini, melihat ke dalam dunia batinnya mirip dengan manusia yang duduk di ruang kedap suara, mendengarkan detak jantungnya. Setelah cukup waktu berlalu, indera Anda akan menyesuaikan diri dan bahkan Anda dapat mendengar mengalir melalui pembuluh darah dan arteri Anda. Setelah beberapa waktu yang dirahasiakan, katup jantung Anda bahkan terdengar membuka dan menutup. Dengan cara yang sama, semakin tenang dan fokus Dion, dunia batinnya akan menjadi semakin jelas baginya. Perlahan, waktu berjalan cepat saat Dion fokus. Pada saat yang sama, si kembar berlarian di sekitar kompleks. Kecepatan mereka sungguh-sungguh membutakan. Tanpa batasan ruang, manusia normal tidak dapat memahami kecepatan mereka. Siapapun yang memiliki pemahaman dasar fisika tahu bahwa kecepatan adalah fungsi jarak dan waktu. Namun jarak hanya menggambarkan ruang dalam satu dimensi. Bayangkan jika makhluk hidup bisa mengabaikan jarak dan memanipulasi waktu sesuka hati. Menurut Anda, tingkat kecepatan apa yang bisa dicapai makhluk seperti itu? Satu-satunya hal yang menjaga kecepatan si kembar tetap masuk akal adalah kenyataan bahwa mereka harus mencari tempat yang dibatasi oleh ruang. Jika mereka malah melarikan diri, kecepatan mereka akan semakin tak terbayangkan. Pada saat Dion cukup memfokuskan indranya untuk merasakan dunia batinnya secara samar-samar, sekitar 10 menit telah berlalu. Dunianya sendiri masih terasa hambar. Selain perbukitan dan permulaan yang samar-samar dari gunung terpendek yang pernah ada, tidak banyak lagi yang lain. Manifestasi Dion melayang di udara, dalam hibernasi yang mendalam. 3 pasang sayap emasnya melilit dirinya sendiri saat 6 lingkaran cahaya yang masing-masing melambangkan kekuatan sendiri melayang di belakangnya. Di kakinya terdapat yang primordial Dion, sementara itu dikelilingi oleh 6 yin primordial, milik Madeline, Ri, Kukan, Amites, Amporae, dan Clara. Seperti yang Dion perkirakan, yin primordial Luna tidak ada yang membuatnya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia tidak yakin apakah itu karena Luna telah memberikan keperawanannya kepada orang lain, atau karena dia tidak cukup layak untuk mendapatkan pengakuan yin primordialnya. Fokus Dion goyah, menyebabkan pandangannya tentang dunia batinnya kabur tak terkendali. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggigit pipinya dan memulai dari awal lagi. Butuh waktu lebih lama untuk memfokuskan kembali dirinya untuk kedua kalinya, tapi dia akhirnya melakukannya. Kali ini, dia tidak terlalu bingung karena tidak melihat yin primordial Luna dan malah fokus ke tempat lain. Saat gambaran itu semakin jelas, jantung Dion tiba-tiba berdebar lagi. Sebelumnya, pemandangannya samar-samar,
tapi sekarang dia bisa melihat anjing laut melayang-layang di dalam yang primordialnya. Mereka hampir seperti makhluk emas kecil. Terkadang mereka terlihat seperti burung phoenix abadi, dengan sayap megah dan bulu yang terpahat indah. Di lain waktu mereka terlihat seperti naga yang mendominasi, mengaum di angkasa dan berdiri di atas langit seperti kaisar dunia. Gambar-gambar itu dibalik-balik, dan bahkan kadang-kadang kembali ke bentuk segel aslinya, berenang dengan susunan kompleks dan komponen pada tingkat yang menyakiti otak Dion untuk memikirkannya. Apa-apaan ini? Dion sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Selain itu, ini juga bukan hasil dari 9 awan yang, jika tidak, Dion akan menyadarinya. Keanehan kedua adalah Dion belum pernah mendengar sesuatu yang mampu membuat perubahan pada yang primordial. Segel itu jelas buatan, Dion tidak bisa memahami apapun yang cukup kuat untuk menyegelnya. Mungkinkah niat Evangeline jahat? Dion mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menyegel yang primordialnya. Tentu saja terlintas dalam pikirannya bahwa Evangeline mungkin telah berkultivasi ganda dengannya dan menyegel kekuatannya sedikit demi sedikit agar dia tidak meledak. Penjelasan itu bisa menjelaskan banyak hal. Masalahnya adalah dia belum pernah mendengar sesuatu atau seseorang yang mampu melakukan hal itu. Bahkan segel tingkat bintang seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ditambah lagi, masih tidak masuk akal bagi Evangeline untuk berkultivasi ganda dengannya. Wanita setinggi dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kemungkinan lainnya adalah dia terkesan dengan potensi Dion dan ingin mengikatnya sekarang sehingga dia bisa menggunakan dia sebagai budak di masa depan ketika dia cukup kuat untuk membantunya. Itu jauh lebih masuk akal daripada apapun. Saat Dion sedang memeras otaknya, Raja Naga tiba-tiba berbicara. Bagaimana dia tahu teknik ini? Dion berkedip. Teknik apa? Kamu beruntung, nak. Bagaimana kamu membuat wanita yang begitu kuat jatuh cinta padamu adalah di luar jangkauanku. Langit akan menjatuhkanmu. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Berhentilah berbelit-belit, kadal tua. Satu-satunya teknik yang mampu mempengaruhi perubahan pada yang primordial seperti ini telah lama meninggalkan alam fana. Segel itu dikenal sebagai 33 anjing laut naga Phoenix. Mereka dirinci dalam teknik budidaya ganda tingkat leluhur puncak yang sama dengan yang terus Anda perhatikan. Dion tidak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa momen yang dia habiskan bersama istri-istrinya, dia tidak ingin mengubah waktu keintiman mereka menjadi perebutan kekuasaan, jadi dia tidak pernah memperhatikan teknik Raja Naga. Tapi sekarang kadal tua itu memberitahunya bahwa Evangeline telah menggunakannya padanya. Naga dan Phoenix masing-masing melambangkan kedaulatan dan kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Namun, mereka juga telah menjadi representasi laki-laki dan perempuan sejak lama. Surga menyegel naga dan Phoenix adalah teknik budidaya ganda tingkat leluhur puncak. Segel ke-33 adalah level tertinggi dari teknik ini. Ketika level itu tercapai, pria dan wanita akan bertransformasi, menjadi sama seperti binatang buas di surga, memiliki keunggulan dari binatang dan manusia tanpa batasan keduanya. Tapi, aku belum pernah mempraktikkan teknik ini. Bagaimana saya bisa memiliki satu segel saja? Apalagi 33 segel penuh. Bukankah itu sudah jelas? Wanita itu jelas-jelas berkultivasi ganda denganmu saat kamu tidur. Dion tidak mau mempercayainya. Pertama, dia merasa seolah-olah telah mengkhianati istrinya. Kedua, bahkan jika dia terpaksa mengkhianati mereka. Dia telah tidur melalui kultivasi ganda dengan setengah langkah transenden dengan kecantikan yang cukup hebat untuk menghentikan detak jantungnya. Bukankah ini lelucon terburuk di dunia? Apa yang dia lakukan hingga pantas menerima ini? Dion menggelengkan kepalanya, itu bahkan bukan bagian terpenting. Raja Naga mendapatkan teknik ini setelah mempertaruhkan nyawanya di alam abadi. Faktanya, dia masih buron karena teknik yang sama. Jadi, bagaimana Evangeline bisa mengetahui hal itu? Dengan kecerdasan Dion, dia seharusnya sudah mengetahui semua ini. Celestial Hamster akan berkomentar tepat waktu. Seorang wanita muncul yang memiliki kasih sayang yang tidak diketahui padanya. Wanita yang sama yang memiliki akses ke teknik yang hanya dapat diakses oleh Dion di alam fana. Jika dia tidak bisa menemukan setidaknya sebagian kebenarannya, kecerdasan yang dia anggap tidak berarti apa-apa. Namun, alasan Dion tampak berputar-putar adalah karena Evangeline memberinya satu bantuan terakhir demi menyelamatkan nyawanya. Ketika Dion hampir mati karena jiwanya terbakar, Clara lah yang beresonansi dengan jiwanya untuk membuka kunci benda yang dia sembunyikan di dalam desil. Kali ini, salah satu wanitanya menyelamatkannya dengan melakukan hal yang sama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1034 Karma. Evangeline beresonansi dengan Dion, terhubung dengan desil untuk menutup proses berpikir Dion. Saat dia hampir mendapatkan jawaban, sebelum dia cukup kuat untuk menahan serangan balasannya, dia akan jatuh ke dalam kebingungan, menyebabkan dia kembali ke titik awal. Dion bukanlah orang baru dalam menggunakan arai untuk memanipulasi pikiran orang lain.
Misalnya, ketika dia segel memasang kontrak Alidor, Alidor kemudian terpaksa melakukan semuanya demi Dion. Namun, metode itu sangat kasar. Alidor hanya mengikuti hukum yang tertera pada segel kontrak karena jika tidak melakukan hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawanya. Jika Alidor memutuskan dia tidak peduli dengan hidupnya lagi, dia bisa saja menyakiti Dion. Namun, bagaimana The Seal bisa berada pada level yang sama dengan ciptaan kasar Dion ketika dia masih menjadi ahli formasi Meridian? Tidak, perbedaannya mirip dengan langit dan bumi. Anjing laut mampu memprediksi, mengadaptasi, dan mengubah metodenya, semuanya tanpa membahayakan Dion sama sekali. Tidak peduli seberapa banyak Dion berpikir, sampai dia cukup kuat, dia tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin bagian yang paling menantang adalah Dion tidak akan pernah menemukan sesuatu yang aneh dengan ini, dan dia juga tidak akan pernah berkumpul dengan siapapun. Bisa dibilang jika Evangeline punya niat buruk, dia bisa saja mengubah Dion menjadi idiot seumur hidupnya. Namun, dapat juga dikatakan bahwa jika Evangeline tidak mendapatkan kepercayaan Dion, yang cukup untuk beresonansi dengan jiwa, The Seal tidak akan pernah merespons. Raja Naga komedi wajah Dion yang putus asa. Kamu benar-benar tidak beruntung. Dalam bentuk formasi Sudo Dao, dia sudah bisa menandingi wanita di alam abadi. Saya hanya bisa membayangkan seperti apa dia setelah dibersihkan oleh Ki Asal. Dion menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Menjelaskan saja padaku cara kerja. Teknik ini adalah kemitraan. Peran wanita adalah untuk membangkitkan 33 segel. Segel ini melambangkan cakrawala yang ditempatkan pada 3 jalur surgawi, energi, tubuh, dan jiwa. Peran pria itu menghancurkan segel-segel ini. Dengan setiap segel yang Anda hancurkan, Anda tidak hanya akan memperoleh peningkatan dalam budidaya, tetapi juga peningkatan dalam bakat. Wanita ini pada dasarnya membuka menuju jalan mekanis Anda. Selama Anda menghancurkan 33 segel, Anda akan dengan lancar melangkah ke puncak formasi Dao. Sedangkan untuk memasuki alam transenden setengah langkah, terserah Anda. Dion mengerutkan kening. Ini adalah teknik tingkat leluhur, jadi mengapa menghancurkan segel ke-33 hanya cukup untuk membawaku ke puncak formasi Dao? Itu karena teknik ini dibagi menjadi 3 bagian. Totalnya ada 99 segel. Sayangnya, yang kutemukan hanya memberiku 2 bagian pertama. Jadi, Dion berpikir, bukankah kamu bilang aku juga bisa menggunakannya dengan banyak wanita? Apa yang terjadi jika saya mulai mengolahnya dengan orang lain? Hanya pembukaan segel pertama dari jenisnya yang akan membuat perubahan drastis dalam diri Anda. Misalnya, jika Anda menghancurkan segel pertama dari 33 segel karakter Evangeline ini, Anda akan mengalami perubahan surgawi. Namun, jika Anda membuka segel yang sama dengan wanita lain, Anda akan mendapat manfaat dari energinya, tetapi bukan perubahan surgawi. Jadi perubahan bakatnya baru pertama kali berhasil, tapi energinya konsisten? Iya dan tidak. Energi yang Anda terima juga menurun, tetapi Anda tetap menerimanya. Konon, membuka segel dengan wanita lain akan membantu, meskipun Anda tidak mendapatkan banyak manfaat. Menurut perhitunganku, jika kamu membuka 33 segel untuk 9 wanita berbeda, itu akan cukup untuk melangkah ke alam transenden setengah langkah dengan lancar. Apa-apaan, 33 segel sudah cukup untuk ranah formasi puncak Dao. Tapi 8 hal yang sama diperlukan untuk satu langkah itu? Apakah pendakian alam setengah transenden itu hanya lelucon? Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk melangkah ke alam formasi Dao di kehidupan pertama. Tapi, saya baru menjadi transenden setengah langkah sampai saya berusia lebih dari 300.000 tahun. Dion tanpa sadar menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Tertutup ranah formasi Dao dalam 300 tahun sudah cukup menantang surga, tetapi bagi individu yang sama yang melakukan ini membutuhkan waktu begitu lama untuk mencapai ranah berikutnya. Itu terlalu mengejutkan. Kamu juga harus mencatat bahwa untuk setiap segel yang kamu buka, segel berikutnya menjadi lebih sulit untuk ditangani secara eksponensial. Dion menghela nafas. Tidak masalah, saya tidak berencana menemukan 9 wanita hanya demi suatu teknik. Saya akan mencapai alam transenden setengah langkah sendirian. Tiba-tiba, Raja Naga mulai tertawa lagi, menyebabkan ekspresi Dion menjadi gelap. Apa itu? Tidak ada, kata Raja Naga sambil tertawa. Saya baru ingat berapa banyak budidaya ganda yang diperlukan untuk membangkitkan 33 segel. Kamu benar-benar ketinggalan, nak. Saya tidak akan terkejut jika upaya terus-menerus membutuhkan waktu lebih dari seminggu, tergantung pada seberapa banyak upaya yang dia lakukan. Biasanya, itu akan memakan waktu lebih lama dari itu, tapi dia pasti menggunakan 9 awan yang sebagai katalis untuk mempercepat prosesnya. Meski begitu, hal itu akan memakan waktu lama. Saya tidak yakin mengapa dia melakukan ini, tetapi dari apa yang saya tahu, dia ingin membuat perjalanan Anda lebih lancar. Dion menghela nafas. Bahkan ia harus mengakui bahwa dirinya sangat beruntung.
Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak karma dengan baik? Bagaimana cara membuka segelnya? Akan jauh lebih sulit melakukannya tanpa pasanganmu berkultivasi bersamamu. Tapi aku berasumsi dia punya alasan untuk tidak berada di sisimu. Apapun yang terjadi, kekerasan dan kekuatan adalah cara terbaik. Lihatlah segelnya seperti leher botol, Anda hanya dapat menghancurkannya ketika Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu. Namun, kekuatan itu bukan hanya sekedar kultivasi, ini tentang seberapa jauh di atas kultivasimu, kamu dapat bertarung. Semakin kuat Anda dibandingkan dengan tingkat kultivasi Anda, semakin mudah untuk menghancurkan segelnya. Jadi itu adalah kombinasi dari basis budidaya dan kekuatan tempurmu. Kekuatan pertarunganku, gumam Dion. Kenyataannya, sepertinya dia bisa bertarung jauh di atas posisinya, tapi bukan itu masalahnya. Ketika dia masih menjadi ahli formasi meridian, alasan dia bisa melawan para pengumpul esensi adalah karena jiwanya telah menembus tahap suci. Ditambah lagi, mereka adalah pengumpul esensi dari alam semesta yang memandang para ahli kelas 3 sebagai jenius di dunia lain. Selain itu, satu-satunya jenius sejati yang dikalahkan Dion, Saru, ternyata sangat tertekan karena ia bertarung di kuadran yang bukan miliknya. Maka orang mungkin ingin menyebutkan pertarungannya dengan Loki dan Penatua Daiyu. Mereka jauh di atasnya, bukan? Itu dianggap sebagai kekuatan bertarung, bukan? Tapi bukan itu masalahnya. Jika bukan karena boneka langitnya, dia akan segera ditangkap. Lalu, jika dia tidak membakar jiwanya, Penatua Daiyu akan membunuhnya dengan marah. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak berhasil membunuh mereka berdua hingga dia mengebom tubuh Loki dengan inti kematian yang sangat dalam. Ketika Dion memikirkan hal ini, dia merasa ngeri. Kekuatan bertarungnya sungguh menyedihkan. Pada titik ini, dia hampir tidak dapat menggunakan 20% dari potensi benda langitnya. Darah Demon Sage cukup berbakat untuk membuatnya setara dengan kultivator tubuh kelas 1. Tetapi kenyataannya, Dion lebih mirip dengan yang keempat atau kelima. Lebih buruk lagi, karena segel yang ada pada dirinya sekarang, dia telah tertinggal dari generasinya dalam hal pemahaman. Istri-istrinya sudah menembus tingkat niat ke-7, sedangkan keinginan terbaiknya, kematian, masih berada pada tingkat niat kedua. Dion menggelengkan kepalanya. Saya bahkan belum mempelajari teknik serangan atau pertahanan apapun. Aku tidak berguna, meskipun dia tahu itu bukan salahnya, Dion merasa tidak nyaman. Meski begitu, dia tidak sempat memikirkannya lama-lama karena si kembar telah kembali. Mengesampingkan semuanya, Dion mulai merenungkan gambar si kembar yang dibawa kembali kepadanya. Ketika dia melihat luasnya semua itu, dia terkejut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1035 selamat menikmati. Untuk konteksnya, asteroid-asteroid berjarak ratusan ribu mil, dan itu merupakan perkiraan konservatif. Namun, si kembar jelas tidak menggunakan susunan teleportasi apapun, tetapi kembali dalam beberapa jam. Tentu saja Dion kaget. Menurut informasi yang dibawa si kembar, pasar jiwa diatur dengan cermat. Dari 22 pangkalan, ada 3 divisi utama yang ditentukan berdasarkan usia dan nilai jiwa budak. 4 markas dipenuhi oleh mereka yang berusia di bawah 12 tahun. Itu adalah fasilitas pelatihan, karena biasanya usia ini masih terlalu dini untuk menjual jiwa. Setelah itu, terjadi kualifikasi bakat. 6 pangkalan disediakan untuk mereka yang memiliki jiwa bawaan tahap yayasan bawah. 6 pangkalan disediakan untuk mereka yang memiliki jiwa bawaan tahap peak foundation. Selebihnya 6:2 diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa bawaan tahap bunga bawah, 2 adalah pabrik untuk membuang mayat dan meleburnya menjadi pil. Sedangkan yang terakhir dipecah menjadi 1 rumah lelang dan stasiun lain untuk pasar jiwa yang dibangun. Mendengar hal tersebut, Dion tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Mereka benar-benar memperlakukan orang-orang ini seperti hewan ternak. Kakak, mereka berencana melelang semuanya dalam seminggu. Ini adalah kesempatan bagus, mungkin kesempatan terbaik. Yin kecil berteriak, namun Dion mengerutkan kening ketika mendengar ini. Lelang berarti lebih banyak variabel. Jika dia mencoba melakukan sesuatu, akan ada pembangkit tenaga listrik dari banyak alam semesta lain. Tidak. Jika dia ingin menyelamatkannya, itu harus dilakukan sebelum pelanggan. Jika dia menunggu, dan sejumlah besar ahli formasi Dao muncul, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Dia bahkan beruntung bisa hidup, apalagi menyelamatkan jutaan budak jiwa. Tiba-tiba Dion memikirkan sesuatu. Saat dia melakukannya, dia mulai tertawa begitu keras hingga sangkar tempat dia berada dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Bagus, jika aku tidak membuat kalian semua berdarah, namaku bukan Dion Sacharo. Sekitar 3 hari kemudian, Dion terbangun karena menggedor-gedor kandangnya. Haha, aku butuh waktu terlalu lama untuk menemukan waktu luang untuk datang ke sini. Jika aku datang terlambat, bukankah kehilangan murid inti akan terlalu menyakitkan? Seorang pria yang terdengar menarik berseru, mengutak-atik apa yang menurut Dion adalah kuncinya.
Sesaat kemudian, Dion mendengar sesuatu bergetar dan jatuh ke dalam kandangnya. Pakai itu, kalau tidak aku akan melemparkan sangkarmu ke dalam tungku dan menghitung berapa lama kamu bisa bertahan. Suara itu mencibir. Dion tertawa. Apa yang menghancurkan aku bodoh? Kalau kamu dibiarkan membunuhku, aku pasti sudah mati. Silakan lemparkan aku ke dalam tungku. Kita lihat bagaimana perasaan atasanmu. Anda, suara pria berpenampilan feminim itu jelas terkejut karena Dion masih berani menantangnya. Tapi, dia tahu Dion benar. Pada akhirnya, dia mencibir. Kalian para elit katedral planet berpikir bahwa kalian adalah satu-satunya penggarap kuat di kuadran ke-98 kita. Baiklah, biarkan aku memecahkan gelembungmu. Ada 99 alam semesta lain di kuadran ini. Bodoh, wow. Kamu berbicara dan kehilangan kesabaran seperti wanita. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ada 100 alam semesta dalam satu kuadran sampai Anda memberitahu saya sangat menghargai informasinya. Dion mencibir. Suara itu tertawa karena marah. Tidak ada hal lain yang lebih dibencinya selain dianggap sebagai seorang wanita. Dia adalah seorang laki-laki, namun ada seorang tahanan yang tidak menghormatinya seperti ini. Haha, berani membuatku marah seperti ini setelah menghabiskan hampir seminggu di dalam sangkar logam spons perak. Aku tidak tahu apakah kamu berani atau hanya bodoh. Pintu kandang terbuka, memperlihatkan pemandangan yang sangat berlawanan dengan apa yang dipikirkan Dion. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar dengan kulit berwarna perunggu dan kepala botak. Dia lebih tinggi satu kepala dari Dion, tingginya lebih dari 2 meter. Sedangkan untuk lingkungan sekitar, mereka bahkan lebih meresahkan. Kandang Dion sebenarnya adalah sebuah kotak dengan tinggi, lebar dan panjang 1 meter. Selain itu, jumlahnya hanya 1 ribuan sejauh mata memandang. Kandangnya bahkan ditumpuk, bertumpuk-tumpuk, kadang sampai ratusan bahkan 1000. Sepertinya mereka adalah anjing yang dimasukkan ke dalam kandang sebelum diatur untuk menghemat ruang sebanyak mungkin. Benar-benar memuakkan. Dion sangat marah sehingga dia mengabaikan pria kekar di depannya, mengamati area itu dari kiri ke kanan dengan tatapan dingin yang pekat di matanya. Meskipun si kembar telah memproyeksikan gambar ini kepadanya, melihatnya secara langsung memberikan kesan yang berbeda. Keluar dari sini, anjing. Pria kekar itu berbicara, tetapi yang mengejutkan Dion, dia terdengar identik dengan pria feminin sebelumnya. Niat membunuh Dion bocor keluar. Niat membunuh, pria kekar itu mencibir. Akan kutunjukkan betapa bodohnya dirimu. Pria itu, yang Dion duga adalah saudara Dima yang dibicarakan oleh suara lain sebelumnya. Mengeluarkan tongkat yang dialiri listrik sebelum mengarahkannya ke arah Dion. Namun, sebelum dia bisa menyeringai puas, dia menyadari bahwa senjatanya hanya mengenai udara. Ledakan, Dima berteriak kesakitan saat kepalanya terbentur bagian belakang sangkar. Dia kehilangan kendali atas batang listriknya, menyebabkan batang listrik itu hangus. Pada saat dia cukup menenangkan diri untuk melihat ke atas, menggigil kesakitan, dia melihat Dion sedang berdiri di udara memandang ke bawah. Menikmati, Dion mencibir, menutup sangkarnya. Dion mendarat di tanah, menatap semua kotak kandang dengan tatapan yang rumit, tapi pada akhirnya, dia dengan tegas pergi. Jika dia berhati lembut sekarang, semuanya akan sia-sia. Mengambil sebuah plakat merah, dia segera menghancurkannya. Meski menyakitkan karena dia tahu betapa mahalnya harga plakat ini, dia tidak punya pilihan. Susunan penyembunyian ini akan berlangsung selama 3 hari, pelelangannya dalam 4 hari. Seharusnya cukup. Dengan pemikiran itu, Dion berlari ke depan dengan memikirkan sebuah rencana. Dion tidak khawatir ketahuan. Saat dia berbicara dengan Dima, alasan kenapa dia terdengar adalah karena Dima telah membuka celah untuk memaksanya memasang borgol pembatas energi. Borgol inilah yang diminta Dima untuk dipakai Dion. Jika celah itu tidak dibuka, suara Dion akan terserap oleh sangkar. Inilah mengapa Dion tidak khawatir jika Dima berteriak minta tolong. Bagian terbaiknya adalah meskipun Dima membawa semacam alat komunikasi, sangkar itu juga akan menyerap pesan tersebut. Kecuali seseorang membuka kandangnya, mereka tidak akan pernah mengetahui Dion telah pergi. Dan mengingat mereka belum memberinya makan sejak dia berada di sini, mereka juga tidak akan membuka slotnya. Dion hanya berharap hilangnya Dima tidak menimbulkan terlalu banyak kekhawatiran. Ada beberapa tindakan pengamanan di sekitar pangkalan, yang kecil mengingatkan, sambil bersandar santai di bahu Dion. Dion mengangguk. Biasanya, dia akan percaya pada susunan penyembunyian Clara untuk mengabaikan batasan ini karena ketika susunan penyembunyian mencapai tingkat yang cukup tinggi. Susunan deteksi tidak berarti apa-apa di hadapannya. Namun, apakah kuadran ke-98 saja memiliki susunan yang mampu memindahkan orang dari satu planet ke planet lain? Atau asteroid ke asteroid? Tidak. Namun kuadran ke-98 ini berhasil. Mengapa demikian? Jika seseorang ingin berteleportasi di dalam alam semesta dengan bebas, baik itu dari satu ujung ke ujung lainnya,
susunan teleportasi tingkat komet adalah suatu keharusan. Jika Anda ingin berteleportasi ke alam semesta lain dalam kuadran, diperlukan susunan teleportasi tingkat bulan. Jika Anda ingin berteleportasi dengan bebas dari kuadran ke kuadran, diperlukan susunan teleportasi tingkat planet. Tentu saja, penguraiannya sedikit lebih rumit karena masing-masing sublevel tersebut memiliki 6 tahap, tapi inilah intinya. Ini semua berarti bahwa dalam kondisi kuadran ini, bahkan berteleportasi ke planet lain seharusnya tidak mungkin dilakukan. Fakta bahwa mereka dapat berarti satu dari dua hal, mereka mengandalkan mitra mereka dari kuadran lain untuk membantu mereka. Atau ini adalah susunan yang tersisa dari era ketika kuadran ini pernah berada di peringkat ke-20. Apapun yang terjadi, itu berarti susunan deteksi apapun yang mereka miliki tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, Dion sangat bergantung pada si kembar karena dia bisa dibilang buta tanpa jiwanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1036 martabat. Di asteroid jauh yang digunakan sebagai basis operasi pasar jiwa, sebuah pertemuan yang sangat penting sedang berlangsung. Ruangan itu sendiri tampak seperti ruang sidang dengan para tetua di satu sisi dan podium hakim di depan. Kita hanya punya waktu setengah minggu sampai pelelangan, apakah semuanya sudah siap? Seorang wanita tua yang sangat akrab dengan Dion berbicara. Semuanya sudah siap, Ibu Putih. Seorang bawahan menjawab, tempatnya sudah disiapkan dan brankas sudah terpasang. Kami juga menerima laporan bahwa undangan mulai berdatangan secara perlahan ke kota katedral. Bagus, aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini. Kuadran ke-98 kita tidak boleh membuat marah kelompok besar ini. Kenyataannya adalah di kuadran ke-98 tidak ada seorang pun di lantai celestial atau Dao. Jadi, apa maksudnya ini? Itu berarti mustahil bagi ahli surgawi dan formasi Dao untuk datang dengan cara normal. Artinya, para ahli formasi Dao yang datang untuk mengikuti lelang ini telah melakukan perjalanan selama puluhan tahun, hanya untuk acara yang satu ini. Faktanya, satu-satunya alasan waktu yang dibutuhkan begitu singkat adalah karena mereka menggunakan kuadran ke-74 sebagai jalan pintas. Ini adalah sedikit berkah tersembunyi bagi Dion meskipun dia tidak menyadarinya. Kuadran ke-74 tidak memiliki orang yang cukup kuat untuk memasuki lantai Dao, artinya hanya benda langit yang dikirim. Konon, jika ada sesuatu yang rusak, bagaimana kuadran ke-98 bisa menahan amarah mereka? Setelah beberapa saat mengumpulkan pikirannya, Bunda Biara mengambil keputusan. Kami mengubah jadwalnya. Aku merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Mulai transportasi hari ini tapi serahkan kasus-kasus masalah kepada kami para tetua untuk ditangani. Naikkan pelelangannya juga, aku yakin para taipan itu akan melakukannya. Senang, para tetua di sekitarnya bergeser dengan tidak nyaman. Ibu kulit putih, ini harus direncanakan dengan cermat. Bahkan markas kita yang paling sedikit penduduknya memiliki lebih dari 10 juta budak jiwa. Jika kita tidak terorganisir, itu bisa menimbulkan masalah. Jika mereka bisa memindahkan semua orang ke dalam kandangnya, tidak akan ada masalah. Tapi, mereka tidak bisa. Logam spons perak biasanya sangat bermanfaat bagi mereka, namun sekarang menjadi kerugian besar. Bayangkan hasil penempatan logam penghisap energi pada susunan teleportasi yang mengandalkan energi. Hasilnya jelas sekali. Arai tersebut tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai lokasi kekuatan dan mereka bisa kehilangan jutaan budak jiwa hingga ke kedalaman ruang angkasa. Oleh karena itu, setiap tahanan harus dipindahkan dari kandangnya ke kapal lain sebelum diteleportasi. Jika mereka terburu-buru, masalah besar pasti akan terjadi. Sayangnya, ini juga menjadi masalah bagi Dion. Jika mereka membuka kandangnya terlalu dini, semuanya akan rusak. Lakukan apa yang aku katakan. Kamu bajingan, apakah kamu benar-benar harus memperlakukan mereka seperti ini? Mereka sudah tidak punya harapan lagi, setidaknya meninggalkan mereka dengan harga diri mereka. Pada saat ini, dua wanita cantik bermata biru cerah yang mengenakan jubah biara putih bersih pipinya merah dan dipenuhi amarah. Jika Dion ada di sana saat ini, dia akan mengenali mereka berdua sebagai saudara kembar yang dia temui di pintu masuk katedral, saudara perempuan lainnya, Mia, dan yang lebih muda, Bella. Dua pria berkulit zaitun mencibir sambil memandangi kedua saudara perempuan ini, masing-masing memegang rambut seorang wanita muda di tangan mereka. Kedua remaja putri itu benar-benar tertidur. Pakaian mereka sudah compang camping, hampir tidak menutupi bagian terpenting mereka. Akibatnya, malnutrisi mereka terlihat jelas di mata dunia. Kulit mereka menempel di tulang rusuk, dan lengan mereka disekurus kerangka. Meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin, kulit mereka berubah warna mengerikan dengan bercak-bercak hijau dan kuning jelek menutupi mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, menjadi jelas bahwa ini adalah memar yang mengerikan dan bukan akibat kekurangan nutrisi. Namun, sebagai penanam jiwa yang berbakat, cukup untuk dikirim ke pasar jiwa, mereka masih cukup cantik untuk memikat nafsu kedua pria tersebut.
Biasanya, mereka hanya bisa bersenang-senang dengan budak jiwa baru ketika mereka ditemukan di usia lanjut dan juga diangkut secara acak ke cabang mereka. Untuk alasan yang jelas, hal ini sangat jarang terjadi karena tanda-tanda keberuntungan mengikuti kelahiran individu-individu berbakat. Seringkali, mereka diasuh saat masih bayi, dan betapa sakitnya mereka berdua, mereka tidak akan memperkosa bayi. Namun, pada kesempatan yang jarang terjadi, seperti Dion beberapa hari yang lalu, mereka dapat mencegat seorang budak jiwa yang lolos dari celah tersebut. Beberapa orang yang ditelannya menjadi korbannya. Namun, karena Soul Market akan segera tutup, peraturannya menjadi lebih longgar. Faktanya, akan segera ada perintah untuk memindahkan budak jiwa dari sel-sel tersingkir normal mereka yang akan memberi mereka peluang besar. Masalahnya adalah kedua saudara perempuan ini terus menghalangi mereka. Martabat mereka, kedua pria itu saling memandang sebelum tertawa bahak. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Sebuah suara yang Dion kenali sebagai suara pertama saat dia pertama kali bangun dimulai. Kamu membela, menjaga, dan membantu pasar yang memperdagangkan jiwa manusia. Dan kamu berada di atas kuda moral yang tinggi? Secara kebetulan, ini adalah suara kedua. Si kembar berubah menjadi merah dan hijau. Meskipun mereka marah, mereka sebenarnya tidak membantah. Pertama, kalian berdua berhenti kami menggunakan kecantikan kecil itu sejak 3 bulan lalu. Lalu kalian melakukannya lagi 3 minggu yang lalu. Jika kalian terus mendesak kami tidak mengizinkan memberikan pelajaran. Suara pertama mencibir. Aku benar-benar ingin melihat raut wajahmu ketika kamu harus membawa tubuh tak bernyawa mereka ke ruang tungku untuk diracik menjadi pil. Aku ingin tahu apakah kamu akan memikirkan martabat mereka nanti. Suara kedua menuangkan minyak ke dalam api, menusuk si kembar dengan kata-katanya berulang kali, menyukainya ketika dia melihat betapa terlukanya mereka berdua. Kedua gadis remaja yang kekurangan gizi itu menangis terseduh-seduh, gemetar hebat. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk roboh dan meringkuk di lantai, kedua pria itu mencengkeram rambut mereka dengan kuat, tidak mau melepaskannya. Wajah Mia menjadi dingin. Biarkan mereka pergi, atau apa? Suara pertama bertanya dengan nada menggoda, mengulurkan tangan dan menarik kerah gadis itu keluar untuk menatap belahan dadanya dengan sembarangan. Hentikan, Bella memekik, tangan mungilnya mengepal kuat. Ibu Putih telah memberi kami komando atas pergerakan dan penempatan semua budak jiwa. Jika Anda berani mengambil tindakan yang kurang memuaskan, kami akan melaporkan Anda karena mengganggu proses tersebut. Memberimu perintah, apakah itu lelucon? Siapa yang akan memerintahkan dua gadis kecil untuk melakukan hal seperti itu? Jika kamu ingin berbohong, buatlah yang lebih baik. Suara kedua mendengus, tapi dia tidak berani bergerak sampai dia memastikan ini benar atau salah. Dia tidak salah jika bersikap skeptis. Kedua saudara perempuan itu baru berusia sekitar 19 atau 20 tahun dan proses ini terlalu penting. Tampaknya hampir tidak masuk akal untuk mempercayai mereka dalam hal ini. Jauh lebih masuk akal jika ada seorang penatua yang mengawasi segalanya. Jika terjadi kesalahan, pengumpul esensi tidak akan bisa mengubah apapun. Kedua saudara perempuan itu gemetar dalam hati. Kedua pria itu benar, ibu kulit putih percaya pada bakat mereka, tapi dia juga sangat kejam terhadap mereka, selalu mengingatkan mereka tentang kelainan kulit mereka. Dia pasti tidak akan membuat keputusan seperti ini berdasarkan perasaan. Kenyataannya, mereka hanya bertugas memantau lalu lintas teleportasi, memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan mereka sambil mengirimkan data kembali ke Ibu Putih. Pengawas sebenarnya adalah seorang tetua tingkat surgawi. Namun, mereka tidak akan pernah membiarkan kedua pria itu menyadari hal ini. Jika kamu berani mengujinya, silakan. Mia berkata dengan dingin, mengeluarkan pelat susunan bertuliskan simbol-simbol rumit dan mengulurkannya agar mereka dapat melihatnya. Kedua pria itu membeku. Saat itu juga, sikap mereka berubah total, memohon maaf dan membungkuk keluar kamar sambil meninggalkan kedua gadis remaja itu. Baru setelah mereka pergi, si kembar menghela napas lega. Pelat susunan yang ditunjukkan Mia hanyalah susunan pemantauan yang akan berguna bagi mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Untungnya kedua pria itu terlalu bodoh untuk berkata sebaliknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1037 terlalu jauh. Dion menyaksikan ini terjadi dengan mengunci dingin di matanya, namun pada akhirnya, dia juga berbalik untuk meninggalkan tempat ini dengan tegas. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia membeku di tempatnya, mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Pergi ke stasiunmu, ada perubahan rencana, transportasi dimulai secepat mungkin. Dion tidak mengenali suara ini, tetapi tidak memerlukan banyak waktu untuk menebak bahwa ini pastilah pengawas sebenarnya dari proses tersebut. Berbeda dengan dua pria berkulit zaitun, Dion tidak bodoh dan tahu bahwa dua gadis berusia 19 tahun tidak akan pernah diberi tugas sepenting itu. Sial, Dion memeluknya. Tidak mungkin dia punya cukup waktu untuk melakukan apa yang diperlukan jika semuanya dimulai sekarang.
Ada 22 pangkalan. Agar rencana Dion berhasil, ia harus mencapai 20, yang tidak termasuk basis operasi dan rumah lelang. Awalnya, Dion ingin mengubah simbol lokasi susunan teleportasi seperti yang dia lakukan pada keluarga gadis itu selama penilaian. Para tetua pasar jiwa akan mengira mereka mengirim budak jiwa ke rumah lelang, padahal kenyataannya, mereka pergi ke lokasi yang aman di planet puncak tak terlihat. Namun, rencana itu hampir tidak mempunyai cukup waktu untuk dijalankan. Sebelumnya, susunan transmisi yang diubah Dion adalah skala kecil, dimaksudkan untuk digunakan oleh maksimal 10 orang. Namun, susunan transmisi yang harus dia ubah sekarang digunakan selama masa perang untuk mengangkut jutaan orang sekaligus. Butuh waktu berjam-jam untuk mengubah satu pun kondisinya saat ini. Pada saat dia memperbaiki satu pangkalan, transportasi sudah dimulai dan budak jiwa dari 19 pangkalan lainnya akan menuju ke rumah lelang. Apalagi jika Tuan Dion bangun, itu tidak masalah. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mempercepat proses dan mereka pada akhirnya akan menyelamatkan lebih banyak orang, tetapi lebih banyak yang hilang daripada diselamatkan, Dion yakin akan hal itu. Dion hanya bisa rumitnya, menyelamatkan sebagian lebih baik daripada tidak menyelamatkan sama sekali. Dengan berat hati, dia berlari ke depan tujuan aslinya, landasan transmisi di menuju pangkalan. Dari informasi yang diberikan Celestial Hamster kepada Dion, dia sebenarnya ditahan bersama tahanan jiwa bawaan Yayasan Bawah. Dion tidak yakin mengapa hal ini mempertimbangkan nilai warisan yang mereka pikir miliki, tetapi itulah kenyataan dari masalah. Setiap pangkalan memiliki 2 bantalan transmisi. Salah satunya dalam skala kecil yang digunakan oleh para tetua dan pekerja untuk berteleportasi dengan mudah antar pangkalan. Yang lainnya adalah kapal berukuran besar yang membentang ratusan meter, mampu mengangkut 20 juta orang. Orang yang lebih rendah dari Dion mungkin memilih untuk menyelamatkan mereka yang memiliki bakat lebih tinggi terlebih dahulu dan pergi ke markas yang menampung mereka yang memiliki jiwa bawaan tahap bunga bawah, namun Dion tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan. Dia tidak percaya bahwa hidup atau mati harus ditentukan berdasarkan bakat, jadi dia menyerahkannya pada keberuntungan. Karena dia ditempatkan di markas ini, beruntunglah orang-orang di sini karena mereka akan menerima bantuannya. Yang tidak diketahui Dion, dia dibawa ke markas ini karena bantuan saudara kembarnya. Langkah-langkah keamanan dari basis bawaan jiwa tahap bunga bawah tidak akan pernah membiarkan Dion pergi begitu saja. Pada saat tertentu, ada 3 hingga 5 tetua surgawi yang mengawasinya. Untuk konteksnya, awalnya hanya ada 6 anggota celestial di katedral. Betapa pentingnya pangkalan itu bagi mereka. Para suster merasa kasihan pada Dion dan memberikan kesempatan terbaik dengan menempatkannya di tempat yang paling tidak aman di bawah pengawasan atasan mereka. Mengapa? Karena mereka mengenali Dion. Bagaimana mereka melakukannya, bahkan mereka tidak sepenuhnya mengerti. Tapi, yang pasti mereka sangat membantu Dion. Tidak lama kemudian Dion berhasil mencapai ruang terbuka dan luas. Jika bukan karena masalah, dia mungkin akan berpikir sangat indah. Hamparan ruang ada di sekelilingnya, planet, bulan, dan bintang menyala di langit yang gelap. Kubah cahaya samar-samar melindungi pangkalan, dengan mempertimbangkan kubah cahaya yang terlalu lemah untuk menahan tarikan ruang hampa yang keras di sekitar mereka. Dion telah lama mengetahui bahwa hanya mereka yang berada di alam suci yang dapat dengan bebas masuk dan melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri, meskipun di bawah perlindungan dari formasi yang tampaknya dibuat dengan baik. Dia tidak bisa menahan nafasnya sejenak. Dengan memegangi kepalanya, Dion memfokuskan kembali dirinya, mengamati pemandangan di depannya. Meskipun jauh lebih redup dibandingkan saat diaktifkan, namun sangat rumit dan menakjubkan. Namun, pada saat itu, susunan ini tidak mendapat pujian apapun dari Dion. Sebaliknya, hal itu menyebabkan ekspresi jelek dan kutukan keluar darinya saat dia menemui penghalang jalan lainnya. Siapapun orang yang mengendalikan penyelamatan sebenarnya tidak ingin aku menyelamatkan orang-orang ini. Kakak, ada apa? Yin kecil bertanya dengan prihatin. Mengusap pipi tembemnya ke pipi Dion dengan harapan bisa menghiburnya. Meskipun mereka adalah celestial hamster yang memiliki pengetahuan dalam banyak hal, mereka tidak maha kuasa. Surgawi memberi binatang darah buas yang membawa mereka kemampuan khusus, tetapi hanya rusa surgawi yang mahir dalam budidaya yang berhubungan dengan jiwa. Binatang surgawi lainnya sama miskinnya di wilayah tersebut seperti binatang normal. Hanya karena indera tajam dan naluri garis keturunan mereka yang bisa menghindari dan mendeteksi susunan yang mungkin membahayakan mereka. Tapi selain itu, pengetahuan mereka hampir tidak ada dalam masalah ini. Jadi, mereka hanya bisa memandang Dion dengan bingung. Tinju Dion mengepal. Apalagi dengan jiwanya yang tersegel, bahkan jika jiwanya tidak tersegel, dia tidak punya harapan untuk mengubah susunan ini. Bahkan jika tuannya terbangun, dia akan dibatasi oleh fakta bahwa energi jiwanya masih berada pada tingkat surgawi. Semua harapan yang dia miliki sepertinya terus-menerus runtuh.
Dion mengertakkan giginya. Ini bukan susunan tingkat komet, ini tingkat planet. Dion menatap kosong ke arah barisan itu, mengepalkan tinjunya. Bahkan baginya, menurut perkiraan terbaiknya, dia akan membutuhkan setidaknya setengah abad sebelum basis pengetahuannya mencapai tingkat yang diperlukan untuk memanipulasi susunan tingkat planet. Dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwanya untuk mencapai Dao tingkat. Tentu saja, kecepatan ini sangat cepat bahkan jika dibandingkan dengan seluruh kosmos, namun saat ini, kecepatannya sangat lambat. Itu bukan soal bakat jiwanya yang sederhana, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhnya untuk menjadi cukup kuat untuk menahan kekuatan jiwanya. Mempertimbangkan kecepatan peningkatan tubuhnya, bahkan Dion tidak dapat memperkirakan jumlah waktu yang tepat. Bukannya Dion tidak memikirkan kemungkinan ini terjadi. Jika pasar jiwa ingin mencuri talenta dari 100 alam semesta di kuadrannya, pasar jiwa memerlukan kemampuan untuk melakukan perjalanan cepat di antara mereka semua. Hanya saja Dion berharap bantalan teleportasi yang mereka gunakan paling banter berada di tingkat bulan, setidaknya, meskipun peluangnya kecil, dia masih memilikinya. Namun kini, semuanya hancur. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dion bukanlah orang yang mudah bingung. Dia sudah lama bisa menatap kematiannya sendiri tanpa mengedipkan mata, tapi entah bagaimana meraba-raba kehidupan orang lain membuat detak jantungnya semakin cepat. Dia sudah lama tidak gelisah seperti ini. Saya harus mencoba. Dion mengepalkan tinjunya, meningkatkan persepsinya hingga batasnya dan mengintip seluk-beluk susunannya. Pada saat sebuah susunan mencapai tingkat planet, ia telah lama meninggalkan dunia peniruan keinginan dan benar-benar dapat membangkitkannya dengan sendirinya. Jelas sekali, keinginan terpenting yang ditimbulkan oleh susunan teleportasi adalah keinginan spasial. Meskipun demikian, masih banyak aspek lainnya termasuk perlindungan, stabilisasi, dan optimalisasi. Agar individu normal dapat menahan teleportasi jarak jauh, sebuah arai harus memiliki sedikit kekurangan, sehingga meningkatkan kemampuan perlindungan dan stabilisasinya. Namun, pada saat yang sama, hal ini harus cukup sederhana sehingga jumlah energi yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi dapat diminimalkan. Konsepnya sama seperti membandingkan programmer jenius vs programmer rata-rata. Seorang programmer kode komputer biasa mungkin memerlukan 10 baris kode untuk memprogram fungsi yang sama dengan seorang programmer jenius yang hanya membutuhkan 1 baris saja. Jelas, yang terakhir ini jauh lebih efisien baik untuk dirinya sendiri maupun penggunaan kodenya di masa depan. Ketika Dion pertama kali belajar tentang arai, ada alasan mengapa dia langsung membandingkannya dengan coding dari dunianya. Namun, pengetahuan ini tidak memberikan banyak manfaat baginya saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1038 atau Dion membutuhkan waktu 16 tahun untuk mencapai tingkat puncak komet. Selama 13 tahun monoton yang dia habiskan untuk membunuh ratusan ribu binatang buas dalam percobaan ketiganya, pikiran terus-menerus memikirkan Dao of Arai Alchemy. Namun, dia masih terlalu jauh dari tingkat planet. Tugas pertama seharusnya adalah menemukan simbol lokasi dari susunan tersebut, tetapi saat dia mencobanya, dia menyadari bahwa susunan tingkat planet diatur dengan sangat berbeda dari biasanya. Setiap simbol sebenarnya dibangun di atas satu sama lain seperti potongan puzzle yang rumit dan saling berhubungan. Untuk mengubah satu bagian, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk melewati lapisan lainnya tanpa mengganggunya. Bagian terburuknya adalah susunan ini terkait erat dengan 20-30 susunan lainnya, mungkin lebih. Hal ini membuat perubahan simbol lokasi menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan Dion sebelumnya. Untuk konteksnya, sungguh mengesankan bahwa Dion menyadari hal ini. Arai ini dimaksudkan untuk berteleportasi ke beberapa lokasi terpilih, dengan cara inilah ia dapat menjaga penggunaan energinya tetap rendah. Lagi pula, tidak mungkin kuadran ke-98 memiliki batu energi yang diperlukan untuk menggerakkan susunan tingkat planet. Mata Dion memerah dan tanpa sadar mulai berdarah. Menganalisis susunan yang jauh di atas kemampuannya menghabiskan terlalu banyak energi mentalnya. Itu kurang dari 1 menit, tapi dia sudah sangat lelah. Kakak laki-laki, Yin dan yang kecil berseru. Mereka berdua ingin membantu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, mereka tahu mereka harus menghentikan Dion. Dia memaksakan dirinya seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan enggan, Dion memutar, memegangi kepalanya dengan harapan bisa menghilangkan rasa sakitnya. Dion menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia pastinya tidak tahan dengan semua penghinaan itu hanya untuk gagal di sini. Dia bahkan punya setengah pikiran untuk mulai mengamuk. Jika bukan karena dia begitu yakin bahwa brankas yang ada di pasar jiwa akan membahayakan nyawa para budak jiwa, dia tidak akan melakukan semua ini sejak awal. Tunggu, susunan tingkat planet berasal dari era kuno kuadran ini, tapi brankas yang rusak tidak mungkin ada, kan? Dion menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah angan-angan belaka.
Sekalipun Soul Market belum ada pada saat itu, bukan berarti kuadran ini tidak mempunyai alasan untuk memiliki brankas yang rusak untuk hal-hal lain. Mereka mungkin sama kuatnya dengan susunan teleportasi ini. Tunggu, mata Dion berbinar. Untuk hal lain, itu dia, Yin kecil, yang kecil, bagaimana sejarah susunannya? Dion bertanya penuh harap. Sejarah? Si kembar bertanya dengan bingung. Mereka bisa memeriksa sejarah benda mati apapun, tapi apa tujuannya di sini? Ya, cepat, Dion menekan, sedikit risih. Si kembar berkedip tapi tetap melakukan apa yang dikatakan Dion. Mata mereka bersinar saat mengamati pemandangan dan sekitarnya. Susunan ini dibangun 3.563.782 tahun yang lalu oleh ibu kulit putih ke-24. Si kembar berbicara serempak. Ini adalah susunan cabang teori majemuk, dibangun sebagai satu kesatuan dari 1000 susunan besar. Tujuan awalnya adalah sebagai hadiah kepada keluarga Sapientia yang membutuhkan transportasi lebih mudah di sekitar kuadran mereka. Namun, Ibu Putih ke-24, karena parameternya terhadap keluarga, menciptakan 30 tambahan sebagai brankas gagal. Untuk menyembunyikan fakta ini dari Sapientia, Ibu Kulit Putih ke-24 menciptakan teori susunan baru, yang menyimpang dari rumus asli untuk membuat sekumpulan 1030 susunan. Hal ini membuat apa yang seharusnya merupakan susunan tingkat planet tahap kedua menjadi susunan yang rumit sebagai susunan tingkat planet tahap kelima. Berbeda dengan 1000 arai asli, 30 arai tambahan dikenal sebagai Master Key Arai. Arai asli tidak dapat terhubung ke arai tersebut, tetapi Master Key Arai dapat menyatukan dan menemukan arai asli sesuka hati. Master Key Arai juga dapat mematikan fungsinya. Dari 1000 yang asli kapan saja serta menyebabkan mereka memicu reaksi berarti yang hebat yang mampu menghancurkan planet menjadi abu. Fungsi arai kunci utama dipercayakan pada puncak rendemen jiwa sebelum klan binatang surgawi mengasingkan diri secara permanen. Mekanisme kontrol untuk seluruh 30 susunan tersebut dipercayakan kepada kepala master puncak ren jiwa. Susunan tersebut tidak aktif dan tidak digunakan selama lebih dari 3,5 juta tahun hingga dibangunnya pasar jiwa 534 tahun yang lalu di mana pasar ini kemudian menjadi pusat bisnis mereka. Digunakan untuk mengangkut puluhan juta orang dengan mudah sekaligus. Dengan menggunakan kunci master, susunan kunci master juga mampu membuat 10 stasiun relay yang masing-masing ditempatkan di antara 100 alam semesta di kuadran ini. Kegunaannya berada di luar cakupan sejarah ini, tetapi diharapkan untuk mengangkut bayi dan bayi yang ditangkap dari rumah mereka ke pasar jiwa. 10 stasiun relay hanya dapat berteleportasi ke dan dari larik kunci master tunggal ini. Namun, larik kunci master dapat berteleportasi ke larik kunci master lainnya, serta 1000 larik asli. Inti dari susunan ini ditenagai oleh kristal asal. Lebih dari 99,999999999%. Baiklah, itu sudah cukup. Dion berkata dengan mata cerah, berhenti si kembar sebelum mereka menjelaskan secara detail. Tidak peduli betapa keren dan tenangnya dia biasanya, jantungnya berdebar kencang ketika dia mendengar kata, kristal asal. Itu bukanlah sumber listrik yang dimaksudkan untuk berada di alam eksistensi ini. Tidak mengherankan jika ia dapat memberi daya pada susunan seperti itu untuk waktu yang lama namun masih memiliki lebih dari 99% sisa dayanya. Yang lebih menarik bagi Dion adalah peran keluarga Sapientia dalam sejarah susunan ini. Dan apa yang dimaksud si kembar dengan kuadran mereka? Bukankah keluarga Sapientia hanya menguasai satu kuadran saja? Namun ketika dia bertanya pada si kembar, mereka mengatakan bahwa itu berada di luar cakupan sejarah susunan, jadi mereka tidak tahu. Itu membuat frustrasi, tapi Dion hanya bisa membiarkannya. Dion hanya berasumsi itu adalah anomali lain dari kuadran menara epistemik. Misalnya, ada 5 dewa sejati di kuadran Dragokilin, namun seharusnya hanya ada satu pemegang kunci di setiap kuadran. Karena hanya pengguna kunci yang dapat mengikuti uji coba tingkat dewa, bagaimana bisa kuadran peringkat kedua hanya memiliki 5 orang saja? Dion menggelengkan kepalanya. Fokus pada apa yang baru saja dia pelajari. Saya bisa menggunakan ini. Pikirkan tentang itu. Pasar jiwa dibangun jauh setelah susunan ini dibuat. Namun susunan ini ditempatkan dengan sempurna untuk pasar jiwa. Arai tersebut awalnya dipercayakan pada Soul Rending Peak, jadi bagaimana bisa mereka berakhir di antah-berantah? Melayang di sabuk asteroid jutaan mil dari planet katedral? Jawabannya jelas, mereka tergerak. Jika kuadran ke-98 saja bisa menggerakkan susunan. Mengapa Dion tidak bisa? Jika dia memindahkan susunan pelelangan ke ruang besar di dalam menara Dimensage. Semua teleportasi akan berakhir dengan budak jiwa yang langsung memasuki lingkungan yang aman. Tubuh Dion menghilang, muncul kembali di ruangan tempat si kembar berada. Saat ini, mereka masih menghibur kedua wanita cantik itu, tetapi, untuk alasan yang jelas, itu tidak berjalan dengan baik.
Akankah Anda mengizinkan seseorang mengirim Anda ke kematian untuk memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja? Lelucon yang luar biasa. Tentu saja, kekuatan jiwa kedua gadis itu terlalu kuat sehingga teknik menyihir si kembar tidak bisa bekerja. Jadi, kulit mereka yang sakit terekspos seluruhnya sebelum mereka berdua. Kami minta maaf, teriak si kembar bersama kedua gadis itu. Kami terlalu lemah untuk membantumu. Kenyataannya adalah kami mungkin akan dijual setelah semua ini selesai juga. Memang benar, Bella dan Mia adalah anak muda paling berbakat di katedral dan Ibu Putih sama sekali tidak menyukai mereka. Wanita berhati hitam itu pasti akan menjualnya juga. Kedua gadis itu tidak tega membenci si kembar, juga tidak merasa jijik dengan kulitnya yang pecah-pecah, melepuh, dan penuh nanah. Mereka telah berada di sini sepanjang hidup mereka, berusia 13 hingga 14 tahun. Susunan mental mereka terlalu murni dan tidak ternoda untuk merasakan apapun selain rasa kasihan. Tapi, hal itu tidak membuat mereka berhenti menangis. Apakah kamu akan terus menangis? Atau kamu akan melakukan sesuatu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1039 minimal. Mendengar suara laki-laki yang tiba-tiba gadis mengganggu ventilasi mereka, kedua itu merekam dan bersembunyi di belakang Bella dan Mia. Siapa? Kedua kakak beradik itu berputar ke arah suara itu dengan cepat. Tapi, mereka tercengang saat melihat siapa orang itu. Itu kamu? Dion mengangkat kelopak mata. Kamu mengenaliku? Bella mendengus marah, air mata masih membasahi pipinya. Tentu saja kami mengenali pembohong sepertimu. Melihat wajah tampan Dion dengan getir. Dion mengerutkan kening. Pembohong? Bagaimana mereka mengetahui bahwa saya berbohong kepada mereka? Itu berarti mereka mengetahui penyamaranku, tapi itu tidak mungkin. Jika kalian ingin berbicara tentang pembohong, tidak ada orang yang lebih hebat dari kalian berdua. Hai, Bella berteriak dengan marah. Kami menikmatinya. Dion berkedip bingung sebelum dia mengerti. Jadi, kamulah alasanku berada di sini. Terima kasih, tapi sejujurnya, meskipun aku berada di tempat dengan keamanan yang lebih ketat, itu tidak masalah. Lelucon yang luar biasa, bahkan Dion yang tersegel pun tidak serius menganggap makhluk surgawi di kuadran ini. Alasan dia tidak keluar dan membunuh mereka semua adalah karena takut akan keselamatan para budak jiwa dan pembangkit tenaga listrik yang datang dari alam semesta lain. Ditambah lagi, susunan penyembunyiannya tidak bisa dilihat oleh makhluk surgawi biasa. Seseorang harus terlebih dahulu membuka kesadaran ilahi mereka ke tingkat surgawi tinggi sebelum mampu melakukannya. Anda, wajah kecil Bella memerah. Dia sudah marah pada Dion karena berbohong kepada mereka. Dia bahkan mengira Dion mengetahui latar belakang mereka dan membuat cerita sendiri untuk mendapatkan simpati dari mereka. Bagaimana dia bisa menyukai orang yang manipulatif? Namun, orang yang sama meremehkan bantuan mereka seperti ini? Bella, Mia menyela, menghentikan adiknya yang sedang mengamuk. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu belum lari? Apakah kamu benar-benar ingin ditangkap lagi? Ditangkap lagi? Dion tertawa. Saya membiarkan diri saya ditangkap demi menyelamatkan semua orang di sini. Jika saya melarikan diri, apakah saya akan tetap menjadi laki-laki? Diizinkan? Kedua saudara perempuan itu tanpa sadar berbisik pada diri mereka sendiri, tidak dapat memahaminya. Seluruh dunia yang mereka pahami, sejak lahir hingga sekarang, dipenuhi dengan kekejaman dan orang-orang yang bekerja demi keinginan egois mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa dengan mudah percaya bahwa seseorang akan membiarkan dirinya dipermalukan demi menyelamatkan orang asing yang bahkan tidak mereka kenal? Menjawab pertanyaan saya, mata Dion berubah menjadi kobaran api keemasan, mengintip ke dalam kedua jiwa saudara perempuan di hadapannya. Apakah kamu akan melakukan sesuatu atau tidak? Bahkan jika kita memang menginginkannya, apa yang bisa kita lakukan? Kata Mia dengan getir. Jadi kamu bersedia menyerah? Dion bertanya lagi sambil maju selangkah. Kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu sebagai pion seseorang? Duduk, menunggu hari di mana kamu tidak lagi berguna bagi mereka hidup-hidup. Kedua saudara perempuan itu belum pernah ditanyai seberat ini sebelumnya, mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Dion tetap diam-diam memperhatikan kedua saudara perempuan itu. Kami tidak menginginkan itu, yang akhirnya menjawab dengan tegas. Mata Dion bersinar. Bagus, ini yang aku ingin kamu lakukan kalau begitu. Di dalam basis rumah lelang Soul Market, para pekerja bergegas berkeliling, dengan cepat menyelesaikan tugas. Lelang dalam skala normal sudah hampir mustahil untuk diselenggarakan, apalagi yang berencana menjual puluhan juta barang dagangan hanya dalam beberapa hari. Tata letak pangkalan ini sangat sederhana. Di atap, sama seperti pangkalan lainnya, sebuah teleportasi besar yang membentang ratusan meter berdiri, memenuhi seluruh ruang. Di bawahnya terdapat penataan rumah lelang yang khas. Pengaturan tempat duduk 5 tingkat menghadap podium besar. Jelas sekali, mereka terbagi berdasarkan status. Mereka yang berasal dari kuadran yang peringkatnya lebih tinggi akan duduk lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di kuadran yang peringkatnya lebih rendah.
Jika Dion melihat ini, dia pasti menyadari bahwa dia telah meremehkan daya tarik pasar jiwa. Gagasan untuk bisa mempelajari suatu teknik secara instan terlalu menarik. Berabad-abad yang lalu, ketika gagasan pasar jiwa pertama kali diperkenalkan, para penggarap iblis menggunakan berbagai cara untuk menjangkau kandidat potensial. Kuadran yang dipilih adalah kuadran-kuadran yang tidak terlalu kuat sehingga dapat dikendalikan, namun juga tidak terlalu lemah sehingga dapat memberikan keuntungan yang memadai. Setelah mitra dipilih, kuadran kemudian memilih budak jiwa mereka, atau menyusun perintah. Mereka kemudian akan mengirimkan ke pasar jiwa teknik-teknik yang mereka ingin agar dipelajari oleh para budak jiwa ini dan memerinci sampai tingkat apa yang mereka ingin pelajari. Seringkali, hal ini bahkan bukan demi diri mereka sendiri. Banyak di antara mereka yang hanya ingin memberikan kesempatan kepada anak-anaknya, sehingga tidak berkedip ketika mengorbankan nyawa orang lain. Beginilah cara pasar jiwa bekerja. Semuanya telah terakumulasi hingga hari ini. Segera, investasi berabad-abad akan terbayar. Adapun lelang, tidak akan ada. Ini akan menjadi pertukaran pembayaran sederhana untuk investasi masa lalu. Meski begitu, anak-anak yang belum dewasa dan belum mempelajari teknik apapun akan ditawar. Kita dapat melihat betapa pentingnya proses ini. Jika ini gagal dan budak jiwa melarikan diri, ajaran inti dari puluhan kuadran akan terungkap ke dunia. Dion tidak tahu betapa benarnya dia tentang kehidupan para budak jiwa. Karena kuadran mengambil risiko seperti itu, Soul Market harus memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan mereka. Kekhawatiran mereka bukan hanya tentang perbuatan jahat mereka yang terbongkar, tetapi juga kekhawatiran tentang teknik rahasia mereka yang disebarluaskan ke publik. Semua Taipan ini tahu bahwa jika ini terjadi, klan mereka akan tamat. Inilah sebabnya mengapa brankas di pasar jiwa tidak hanya mencakup penghancuran semua infrastrukturnya, tetapi juga kematian terkendali dari setiap budak jiwa. Bahkan jika mereka entah bagaimana melarikan diri, hidup mereka bukanlah milik mereka sendiri. Apakah semuanya sudah siap? Seorang tetua yang tampak tabah memandang ke langit berbintang, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia saat ini berada di atap pangkalan rumah lelang, menunggu perintahnya dilaksanakan. Nama sesepuh ini adalah Bowa, sering dipanggil sesepuh Bowa oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya. Dia tidak termasuk anggota katedral yang pergi ke Soul Landing Peak setelah bel pusat dibunyikan, sebaliknya, dia tetap berada di Soul Market, memantau prosesnya. Penatua Bowa inilah yang memberikan instruksi kepada saudara kembarnya sekitar 1 jam yang lalu. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas brankas yang gagal dan mengawasi teleportasi yang tepat dari semua budak jiwa. Ya, Penatua Bowa. Kami siap menerima masuknya budak jiwa kapan saja. Seorang pendeta di antara kelompok yang terdiri dari 3 orang menjawab dengan hormat. Penatua Bowa mengangguk. Bagus, suruh mereka mulai dengan 6 basis jiwa bawaan tahap yayasan bawah, budak jiwa. Gunakan tag pemantauan mereka untuk mengaturnya berdasarkan klien dan simpan di sel yang sama untuk kenyamanan, ikuti rencananya, dan semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya adalah Penatua Bowa tidak menyukai keputusan Ibu Putih untuk mempercepat sesuatu tanpa alasan sama sekali. Dia percaya bahwa meskipun terjadi kesalahan, mengacaukan diri sendiri tidak akan membantu sama sekali. Mereka telah menetapkan rencana mereka untuk hari ini, dengan cermat, selama lebih dari 500 tahun, tetapi sekarang, karena perasaan buruk mereka memaksakan rencana tersebut. Omong kosong. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Putih adalah yang terkuat di antara mereka dan merupakan murid sejati terakhir dari Soul Landing Peak. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Ditambah lagi, dia juga yang terkuat di antara mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan perintahnya. Meski dengan enggan, sayang sekali semua ini terjadi karena pada hari teleportasi, rencana awal mereka melibatkan 5 dari 6 makhluk surgawi berada di sini. Lagi pula, jiwa bawaan tahap bunga bawah, budak jiwa terlalu berbakat untuk diremehkan. Setelah 500 tahun berkultivasi, bahkan jika mereka hanya berfokus pada satu teknik yang terkait dengan apa yang dibayar oleh pemiliknya. Penatua Bowa tidak ragu bahwa beberapa di antaranya setidaknya merupakan bahaya bagi para Sein. Dalam konteksnya, bakat jiwa Dion tidak ada bandingannya di seluruh kosmos, dan bahkan dia harus membangkitkan manifestasinya sebelum jiwa tumbuh ke status jiwa bawaan tahap blossom yang sebenarnya. Bahkan Clara hanya memiliki jiwa tahap dasar yayasan puncak. Tentu saja, dia juga mendapatkan bakat berpikir tubuh dunia lain untuk menandinginya di kemudian hari, tetapi dia sudah mencapai tingkat yang tinggi dalam pengembangan jiwa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1040 Penatua. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin mereka yang memiliki jiwa bawaan tahap bunga bawah bisa diremehkan? Setiap orang adalah pengguna aurora bawaan. Jika mereka dibiarkan ke dunia luar, tempat yang hanya memiliki kurang dari 5 pengguna aurora bawaan akan tiba-tiba bertambah menjadi beberapa puluh ribu. Dan ini bahkan tidak menyebutkan konstitusi apa yang mungkin mereka miliki sejak lahir.
Apalagi mengetahui semua ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Penatua Bowa. Kuadran yang dioptimalkan untuk pengembangan jiwa seperti ini pasti akan melahirkan bakat-bakat yang seharusnya ada. Jika pria yang sama ini, yang sedang stres karena segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, mengetahui bahwa ada seorang pria muda yang ingin menghancurkan hanya beberapa meter darinya, siapa yang tahu bagaimana reaksinya? Dion sudah berada di sini selama lebih dari 1 jam, menganalisis jangkar dari landasan transportasi. Meskipun rencana untuk memindahkannya tampak sederhana, namun ternyata jauh lebih rumit dari yang terlihat. Ketika Bunda Putih ke-24 membuat susunan ini belum dipasang di satu lokasi manapun. Menurut si kembar hamster, susunannya telah diberikan kepada Master of Soul Landing Peak untuk disimpan dengan aman, yang berarti susunannya tidak pernah ditata. Namun sekarang, mereka memang demikian. Dan, mengingat memasang arai jauh lebih rumit daripada mengangkatnya, Dion harus berhati-hati. Ini adalah prinsip yang sama seperti ketika Dion menghancurkan plakat susunannya. Dia tidak bisa begitu saja menghancurkan plakat-plakat itu dan mengembalikan susunannya. Faktanya, satu-satunya alasan dia terlihat saat berbicara dengan saudara kembarnya adalah karena dia menggunakan sepotong api aurora untuk mengganggu fungsi susunannya. Susunannya sepertinya telah menyatu dengan atap. Dion berpikir dengan menyarankan, arai tingkat tertinggi tidak dapat dipisahkan dari basisnya, hal itu menambah stabilitas. Saya tidak percaya ada orang sebodoh itu yang memilih ini sebagai yayasan. Dion menyembunyikan, orang-orang ini terlalu bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah susunan tingkat planet dan dia ingin memastikannya terlebih dahulu, dia pasti sudah bertindak. Bahan yang digunakan untuk membuat rumah lelang jauh lebih rendah dibandingkan dengan susunan dan sumber energinya. Dion yakin bahwa selama 500 tahun terakhir, rumah lelang ini terpaksa mengalami perbaikan selama hari-hari. Merupakan keajaiban tempat itu tidak runtuh setelah setiap kali berteleportasi. Menemukannya, Dion akhirnya menghela nafas lega. Salah satu alasan dia menghabiskan waktu begitu lama untuk menganalisis susunannya adalah untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan apapun. Tetapi alasan kedua adalah untuk menemukan sumber energi. Arai seperti ini akan menyatu dengan basisnya ya. Namun, proksi yang digunakannya adalah intinya. Artinya, jika Dion dengan hati-hati mengambil kristal asal ini, pergerakan susunannya hanya tinggal menunggu waktu. Kami hampir siap untuk memulai, Penatua Bowa. Para supervisor sedang bersiap untuk mengirimkan gelombang pertama sekarang. Penatua Bowa mengangguk, masih memandangi pemandangan itu. Namun, pada saat itulah semuanya berubah. Ledakan, 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 atap mulai bergetar hebat, bergetar di bawah kaki Penatua Bowa dan ketiga pengawalnya. Rumah lelang bereaksi keras, gemetar hingga intinya. Jika bukan karena lantai bawah tergores pada asteroid itu sendiri, seluruh pangkalan akan runtuh. Mata Penatua Bowa membelalak. Dia sebenarnya benar. Kirim komunikasi sekarang. Beritahu semua tetua untuk segera berteleportasi ke rumah lelang. Suara Penatua Bowa meraung. Hanya perlu waktu sekejap bagi mereka untuk sampai ke sini. Seperti yang diberitahukan si kembar kepada Dion sebelumnya, setiap susunan kunci utama memiliki kemampuan untuk menyebarkan 10 stasiun relay untuk transmisi cepat ke sana. Ini menambah jumlah yang seharusnya 30 susunan menjadi 300. Mengingat kasusnya seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk dengan cepat mencapai katedral planet ke markas tersembunyi mereka? Para pelayan dengan cepat menggali pesanan mereka. Tunjukkan dirimu, tenggelam. Mata tua Penatua Bowa terus mengamati sekeliling. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan siapapun. Bahkan jika dia tidak termasuk di antara mereka yang harus memberdayakan jiwa mereka karena menutupi perbuatan jahat mereka, itu tidak berarti jiwa telah menembus tingkat surgawi. Dia tidak dapat menemukan Dion karena dia tidak memiliki akal sehat. Bagian terbaiknya bagi Dion adalah meskipun dia melakukannya, itu masih akan sangat sulit. Atapnya bergetar, retak dan terlipat ke dalam. Pada saat itu, kesadaran tiba-tiba muncul di benak Penatua Bowa. Apakah dia mencoba menghancurkan susunannya? Meskipun dia memikirkan hal ini, ketenangan tiba-tiba menguasai dirinya. Jika Dion menghancurkan susunannya, memang benar bahwa para tetua tidak akan bisa berteleportasi ke sini, tetapi juga benar bahwa jiwa juga tidak akan menjadi budak. Kemungkinan terburuknya, mereka bisa saja melakukan pelanggan di kemudian hari di lokasi yang kurang dipersiapkan. Bagaimanapun, mereka memiliki 21 pangkalan lainnya. Dengan cara ini, para budak jiwa tidak hanya akan aman dan investasi mereka akan dilindungi, namun pelakunya tidak akan punya tempat untuk lari. Jelas sekali, karena orang ini menyembunyikan dirinya sendiri, dia bukan tandingan Penatua Bowa. Kalau tidak, mengapa dia bersembunyi? Jika Dion dapat mendengar pikiran Penatua Bowa saat ini, dia akan mulai tertawa terbahak-bahak. Inilah yang dia inginkan. Jika dia membiarkan katedral mengetahui bahwa dia memindahkan susunannya ke lokasi yang lebih aman,
Penatua Bowa mungkin mencoba memicu brankas yang gagal sebelum Dion siap. Jika itu terjadi, Dion akan menyebabkan kematian jutaan orang. Bagaimana dia akan hidup dengan dirinya sendiri setelah itu? Namun, jika sesepuh mengira Dion sedang menghancurkan susunannya, dia akan menjadi lemah, memberi ruang bagi Dion untuk memberikan pukulan fatal kepadanya. Setelah berbicara dengan para suster, Dion mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pasar jiwa berfungsi. Dia juga bisa mengamati dua gadis remaja yang diselamatkan oleh si kembar. Pada awalnya, dia tidak menyadari sesuatu yang luar biasa, sampai tuannya akhirnya bangun. Dengan penjelasannya, Dion hampir meledak menjadi kemarahan yang baru. Ini benar-benar menempatkan susunan bunuh diri di dalam budak jiwa yang malang ini. Saat ada yang tidak beres, mereka bisa menyebabkan kematian mereka dari jarak jauh. Jika bukan karena Tuan Dion yang terbangun karena waktu pembukaan dunia mistik semakin dekat, Dion akan membuat salah satu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tinju Dion terus menghujani asteroid, menggali jauh ke dalam tanah dalam garis lurus menuju kristal asal. Penatua, salah satu pelayan tergagap, pucat karena ketakutan. Kami tidak dapat menghubungi para tetua. Tidak ada pesan yang kami kirim yang terkirim. Ekspresi puas diri Elder Bowa tiba-tiba membeku. Apa maksudnya itu? Apakah ini direncanakan? Apakah rencana ini lebih rumit dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya? Matanya sekali lagi dengan putus asa mencari pemandangan. Tapi dia tidak bisa melihat apapun selain batu yang terus-menerus pecah dan formasi yang sangat berkilau. Pada saat itulah dia kembali santai. Dia tiba-tiba teringat, ini adalah formasi tingkat planet yang legendaris. Bagaimana mungkin seseorang yang takut menghadapinya bisa menghancurkannya? Mungkin juga salah satu jilatan api matahari yang jarang terjadi di tata surya adalah penyebab gangguan komunikasi dan bukan rencana yang dipikirkan dengan matang. Pada titik ini, jika Dion mengetahui pikiran Penatua Bowa, dia akan mengutuk dalam benaknya karena menghadapi lawan bodoh seperti itu. Jilatan api matahari? Benar-benar, itu penjelasannya. Apakah dia terlalu percaya diri atau bodoh? Apapun yang terjadi, ini berhasil dengan baik untuk Dion. Meskipun dia mendukung penilaiannya bahwa pilihan markas itu terlalu bodoh, tetap saja tidak mudah baginya untuk menerobos dengan benar. Rumah lelang tersebut ditempatkan pada bagian potongan asteroid, yang berarti inti asalnya juga terkubur di suatu tempat di dalamnya. Masalahnya bukan Dion yang mencarinya, tugasnya hanya membuat keributan. Adapun siapa yang mau menemukannya, si kembar hamster mencicit kegirangan, bergegas ke sisi Dion dan berteleportasi ke menara Dimensage. Pada saat itu, Dion menyeringai, melontarkan kehendak kaisar iblisnya, babak 1, tahap 2. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.